Alright, selamat datang kembali di channel Dew Gadget. Hari ini kita akan mereview Samsung Galaxy A52s. Dan ini bisa dibilang adalah versi upgradean dari Samsung Galaxy A52 yang versi reguler. Namun ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian membeli A52s. Yang pertama adalah pada saat unboxing, saya ternyata tidak menemukan casing yang ada di dalam box. Jadi ini hanya ada charging, USB Type-C, buku manual, dan SIM eject tools. Jadi pastikan teman-teman untuk membeli casing yang versi A52 versi reguler saja kalian beli, karena dari segi dimensinya, ukurannya semua sama ya. Bahkan dari baterainya, kapasitasnya, dan modul kameranya juga sama. Loh, apa dong perbedaan antara versi reguler dan versi S ini? Yang pertama adalah dari sektor displaynya. Untuk displaynya sebenarnya tidak banyak berubah ya, dari segi ukurannya, dari segi panelnya menggunakan Super AMOLED dan sudah mendukung in-display fingerprint seperti A52 versi reguler lah. Tapi ada satu hal yang cukup menarik, yaitu dari segi refresh rate-nya. Sekarang sudah mendukung 120 Hz refresh rate. Artinya 120 Hz itu gerakan atau motion yang diberikan itu per detik itu 120 kali. Kalau yang versi reguler itu kemarin 90 Hz refresh rate atau 90 kali motion gerakan. Jadi semakin tinggi refresh rate-nya, otomatis penggunaan dayanya semakin besar. Ini yang membuat saya sedikit concern dengan kapasitas baterainya yang sama ya dengan versi reguler, yaitu 4500 mAh. Nanti kita akan melihat bagaimana performa baterainya. Make sure kalian subscribe channel Dew Gadget ini. Lalu kemudian concern yang kedua adalah ketika saya membuka opsi refresh rate-nya, ini tidak ada opsi 90 Hz. Hanya ada 120 Hz dan 60 Hz. Alangkah lebih baiknya Samsung menyediakan opsi 90 Hz untuk sewaktu-waktu kalau skenario-nya kita masih ingin mendapatkan refresh rate yang cukup bagus, pengalaman multitaskingnya, tapi juga bisa menghemat baterainya. Jadi opsi 90 Hz tidak ada. Itu yang perlu kalian perhatikan di Samsung Galaxy A52s. Kemudian hal yang kedua yang menurut saya paling menarik, justru menjadi main selling point dari A52s ini adalah dari sektor chipsetnya. Sekarang sudah menggunakan Snapdragon 778. Ada dua hal yang pengen saya sharing. Yang pertama adalah Samsung mulai membawa versi Snapdragon ke Indonesia ya. Itu great news banget. Mulai dari Samsung Galaxy S20 FE yang versi Snapdragon sudah bisa kalian beli sekarang. Dan sekarang di Samsung Galaxy A52s ini sudah menggunakan 778. Ini tidak hanya sudah mendukung koneksi 5G, tapi juga pada saat saya mengetes benchmark di 778 yang ada di A52s ini untuk angkanya ini lebih tinggi 2 kali lipat ya dibandingkan dengan A52 yang versi reguler. Ini di kisaran 400 sampai 500 ribuan. Ini kalau kita samakan dengan chipset flagship seri 8, ini bisa setara dengan 855 ya kalau kita melihat dari segi skor Antutunya, which is ini adalah standar baru HP mid-range masa depan. Saya benar-benar mengapresiasi Samsung bisa menghadirkan A52s ini dengan versi 778. Dan pada saat saya menguji, tidak hanya di benchmarking, tapi juga pada saat saya bermain game ini, PUBG bisa di grafik smooth ekstrim, bahkan paling tingginya bisa HDR Ultra ya. Ini mantep banget. Lalu kemudian untuk bermain Genshin Impact ini surprisingly Snapdragon 778 ini sudah bisa dimentokin ya grafik rata kanan. Namun memang untuk pengalaman terbaik ya jelas di grafik low di 60 fps. Lalu kemudian untuk hal yang selanjutnya, upgradean yang terjadi di 778 ini adalah dari koneksinya. Sekarang sudah mendukung 5G. Namun sedikit opini ya mengenai 5G ini, kan sekarang di Indonesia belum menyeluruh. Hanya ada di beberapa kota besar saja. Bahkan di Jogja saya tinggal saja belum ada 5G. Dan menurut saya bagi teman-teman yang menggunakan HP hanya untuk sosial media, nonton YouTube, bermain game, dan keperluan kasual biasa, saya rasa 5G belum wajib kalian konsumsi untuk di tahun 2021 ini. Dan mungkin ada teman-teman yang tanya, kalau 5G sudah merata di Indonesia, 4G hilang nggak bang? Saya rasa tidak akan hilang, karena saya sudah mencoba Samsung Galaxy A52s ini, saya setting ke 3G only, ini masih bekerja dengan baik. Bahkan 2G only ini lambangnya tidak hanya berubah ya, tapi ya koneksinya seperti 2G yang lambat seperti itu. Jadi jangan khawatir teman-teman, kalau 5G sudah merata, 4G tidak akan hilang. Karena kalau keperluan casual seperti sosial media, nonton YouTube, bahkan bermain game, 4G udah lebih dari cukup. Kalau 5G mungkin trade off-nya ya kalian tahu ya, baterainya lebih boros dibandingkan dengan 4G. Itu yang perlu kalian perhatikan. 5G
jadi itu menurut saya hanya bonus saja. Kemudian untuk kameranya, dari kamera depan dan kamera belakang ini tidak ada perbedaan sama sekali. Dari segi megapikselnya, dari segi jumlah lensanya, ini sama saja dengan versi reguler ya. Berikut ini adalah contoh foto dan videonya. Halo guys, ini adalah hasil kamera utama, kamera selfie maksud saya. Kamera selfie dari Samsung Galaxy A52 s di resolusi 4K 30 fps. Kurang stabil ya menurut saya, dari viewfinder sudah terlihat. Menurut kalian bagaimana? Tapi untuk kualitasnya ya cukup bagus lah ya. Untuk 4K 30 fps nya ini walaupun sudah mendukung OIS, kamera utamanya sedikit lebih shaky dibandingkan dengan yang Full HD ya. Ini nanti kita akan bahas di full reviewnya bagaimana, apakah memang tidak bisa stabil ya. Untuk mode steady mode nya juga hanya bisa di Full HD 30 fps. Tapi untuk hasilnya so far bagus banget ya. Langitnya biru dan ya mantap lah ya 4K 30 fps nya, kecuali stabilnya. Nanti kita akan ulik di review selanjutnya khusus kamera. Untuk kamera ultrawide nya ini bisa di 4K juga di 30 fps. Yang saya suka dari kamera ultrawide nya adalah ini wide-nya sama dengan iPhone ya, 0,5, jadi mantep banget. Untuk 4K 30 fps kestabilannya tidak terlalu maksimal dibandingkan Full HD 30 fps. Alright, itu tadi adalah review singkat dari Dewi Gadget mengenai Samsung Galaxy A52 s. Lalu bagi teman-teman yang sudah menggunakan A52 yang versi reguler, ini sebenarnya adalah copycat atau jiplakan saja di Samsung Galaxy A52 s ini. Yang di-upgrade adalah, yang menurut saya menjadi selling point adalah dari segi chipsetnya yang sekarang lebih cepat. Jadi bagi kalian yang pengguna casual biasa yang tidak terlalu gaming banget, A52 itu sudah lebih dari cukup. Jadi itu tadi adalah review singkat dari Dewi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Peace out.